Kisah Rasul pasal 28. Paulus menumpang semusim dingin di Malta. Ayat 1, dan setelah mereka selamat, mereka mengetahui bahwa pulau itu disebut Pulau Malta. Dan orang-orang pulau itu menunjukkan kebaikan yang luar biasa kepada kami, mereka menyalakan api besar dan menerima kami semua, sebab hujan turun dan hawanya dingin. Tetapi ketika Paulus mengumpulkan seberkas ranting-ranting dan menaruhnya di atas api itu, keluarlah seekor ular beludak karena panas itu, dan memagut tangannya. Dan ketika orang pulau itu melihat binatang itu tergantung pada tangannya, mereka berkata sama sendirinya, tidak diragukan lagi bahwa orang ini adalah seorang pembunuh, meskipun ia sudah terlepas dari laut, namun keadilan tidak membiarkannya hidup. Tetapi Paulus mengibaskan binatang itu ke dalam api, dan tidak merasakan sakit apapun. Namun mereka masih menunggu bahwa ia akan bengkak, atau rebah mati dengan segera. Tetapi setelah lama menunggu dan tidak melihat apapun terjadi kepadanya, mereka mengubah pikirannya, dan berkata bahwa ia seorang Allah. Di daerah itu juga ada sebidang tanah, milik seorang penghulu pulau itu, yang bernama Publius, yang telah menyambut kami dan menampung kami 3 hari dengan ramahnya. Dan terjadilah ketika ayah Publius terbaring sakit demam dan disentri, Paulus masuk kepadanya dan berdoa, sambil menumpangkan tangan ke atasnya dan menyembuhkannya. Demikianlah ketika hal ini terjadi, orang-orang lain yang sakit di pulau itu juga datang kepadanya, dan disembuhkan. Mereka juga menghormati kami dengan banyak hormat, dan ketika kami berangkat, mereka membekali kami dengan hal-hal yang diperlukan. Pelayaran Paulus ke Roma. Ayat 11, sesudah 3 bulan, kami berangkat, naik sebuah kapal dari Alexandria yang bergambar Dioskuri, anak kembar Kastor dan Poluk, yang berlabuh semusim dingin di pulau itu. Dan mendarat di Sirakusa, dan tinggal di sana 3 hari lamanya. Dari sana kami berlayar berputar dan tiba di Regium, dan sehari kemudian angin selatan bertiup, dan keesokan harinya kami tiba di Puteoli. Di sana kami mendapatkan saudara-saudara, dan diundang untuk tinggal bersama mereka 7 hari lamanya, dan kemudian kami pergi menuju Roma. Dan setelah saudara-saudara di sana mendengar tentang kami, mereka datang menjumpai kami sampai ke Pasar Apius dan Kedai Tiga. Ketika Paulus melihat mereka, ia mengucap syukur kepada Allah, dan hatinya menjadi kuat. Paulus di Roma. Ayat 16, ketika kami tiba di Roma, perwira itu menyerahkan tawanan-tawanan itu kepada kepala penjara, tetapi Paulus diizinkan tinggal sendirian dengan prajurit yang menjaganya. Dan terjadilah, setelah 3 hari, Paulus mengumpulkan pemimpin-pemimpin orang Yahudi, dan ketika mereka berkumpul, ia berkata kepada mereka, "Tuan-tuan, saudara-saudara, meskipun saya tidak melakukan sesuatu pun yang melawan bangsa kita atau adat istiadat nenek moyang kita, namun saya diserahkan sebagai seorang tawanan dari Yerusalem ke tangan orang Romawi. Setelah mereka memeriksa saya, mereka hendak melepaskan saya, sebab tidak ada alasan untuk hukuman mati bagi saya. Tetapi ketika orang-orang Yahudi berbicara menentangnya, saya terpaksa naik banding kepada Kaisar, tetapi bukannya saya bermaksud mendakwa bangsa saya. Oleh sebab alasan inilah, saya memanggil kamu untuk bertemu dan berbicara dengan kamu, sebab saya terbelenggu dengan rantai ini karena pengharapan Israel." Lalu mereka berkata kepadanya, "Kami tidak menerima surat dari Yudea mengenai engkau, dan tidak ada saudara-saudara yang datang melaporkan, atau mengatakan sesuatu yang jahat tentang engkau. Tetapi kami ingin mendengar darimu, apa yang engkau pikirkan, sebab kabar tentang sekte ini telah kami ketahui, dan ditentang di segala tempat." Lalu mereka menetapkan suatu hari untuk Paulus, maka datanglah amat banyak orang ke dalam rumah tumpangannya, kepada mereka itu ia menjelaskan dan bersaksi tentang kerajaan Allah, dan meyakinkan mereka hal-hal tentang Yesus, baik dari hukum Musa maupun kitab nabi-nabi, dari pagi sampai sore. Beberapa orang percaya hal-hal yang dibicarakan itu, dan beberapa orang tidak percaya. Dan ketika mereka tidak bisa bersepakat satu sama lain, mereka pergilah,
Sesudah itu Paulus mengatakan satu perkataan, "Baiklah yang dikatakan Roh Kudus melalui Nabi Yesaya kepada nenek moyang kita." Katanya, "Pergilah kepada umat ini, dan katakan, dengan pendengar kamu akan mendengar, namun tidak mengerti, dan dengan melihat kamu akan melihat, namun tidak nampak. Sebab hati orang-orang ini telah menebal, dan telinganya berat untuk mendengar, dan mereka telah menutup matanya, supaya jangan mereka melihat dengan matanya, dan mendengar dengan telinganya, dan mengerti dengan hatinya, supaya ditobatkan, lalu aku menyembuhkan mereka. Oleh sebab itu biarlah diketahui olehmu, bahwa keselamatan dari Allah disampaikan kepada bangsa-bangsa kafir, dan mereka akan mendengarnya." Ketika ia mengatakan perkataan ini, orang-orang Yahudi itu pergi, sesudah banyak berdebat satu sama lain. Dan Paulus tinggal 2 tahun penuh di dalam rumah yang disewanya sendiri, dan menerima semua orang datang kepadanya. Ia memberitakan kerajaan Allah dan mengajar hal-hal tentang Tuhan Yesus Kristus dengan segala keyakinan, dan tidak ada seorang pun melarangnya.